Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Permana Putra dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dari Universitas Nasional. Untuk di proposal kali ini saya akan membahas terkait aplikasi belajar matematika untuk kelas 2 SD yang berbasis Android. Untuk secara keseluruhan, proposal ini berisikan tentang pelajaran matematika yang merupakan pelajaran yang wajib bagi seluruh kalangan siswa, khususnya sekolah dasar, untuk melatih berpikir logis, analitis, sistematis, dan kritis. Dari proses pembelajaran ini, matematika dalam skala kompetisi untuk sekolah dasar dibutuhkan beberapa metode yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalah anak yang malas belajar, dikarenakan metode pembelajaran di rumah masih menggunakan buku dikiat dan anak cenderung hanya suka bermain. Dan implementasi ini di penjabarannya di atas dapat diartikan ke dalam teknologi berbasis Android sebagai media pendukung proses belajar anak dimanapun dan kapanpun, dengan variasi tampilan yang menarik dan interaktif sehingga anak tidak mudah bosan belajar dan mudah lebih memahami dan mengerti dalam belajar matematika dan bimbingan orang tua di rumah. Untuk pendahuluannya di latar belakang ini, saya mengambil dari pembelajaran kurikulum 2013 yang menjadi dasar pelaksanaan dalam pembelajaran pada semua jenjang sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Di kurikulum 2013 ini dirancang untuk dapat memperkuat kompetisi siswa dan sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui pembelajaran pada sejumlah mata pelajaran dirangkai, dan salah satunya itu matematika, sebagai satu kesatuan yang saling mendukung pencapaian kompetisi dasar. Lalu salah satu mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum 2013 yaitu pendidikan bahasa Indonesia yang dimulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga perguruan tinggi adalah pelajaran matematika, dan pelajaran matematika diberikan dalam ruang lingkup sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, khususnya kelas 2 SD, untuk melatih siswa berpikir sistematis, teratur, dimanapun dan kapanpun. Lalu untuk rumusan masalahnya di sini saya mengambil konsep dalam pembelajaran matematika yang bersifat abstrak. Artinya pembelajaran matematika menitik beratkan kepada siswa untuk berpikir cepat dan menghasilkan hasil yang tepat dengan menanamkan konsep-konsep dasar materi yang ada dalam pembelajaran matematika. Sedangkan pada umumnya siswa sekolah dasar berpikir dalam hal-hal yang sesuai dengan abstrak, sehingga hal ini menyebabkan siswa menganggap bahwa pelajaran matematika adalah pembelajaran yang paling sulit dibandingkan dengan pembelajaran atau mata pelajaran lainnya. Lalu untuk batasan masalahnya, untuk permasalahan utama adalah mengenai tingkat ketertarikan atau minat siswa dan tingkat pemahaman siswa yang masih rendah terhadap materi-materi matematika yang diberikan berdasarkan permasalahan tersebut, dan dibutuhkan aplikasi edukatif yang berbasis Android untuk meningkatkan fokus, minat belajar, serta pemahaman murid sehingga materi dapat tersampaikan dengan lebih baik dan lebih mudah untuk dipahami. Dan tujuan penelitian ini saya lakukan untuk melakukan pendekatan pembelajaran matematika yang sebaiknya diterapkan, yaitu disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk mengeluarkan pengetahuannya sendiri dalam memahami konsep-konsep yang telah diajarkan dan mengkomunikasikannya atau mengidekannya dalam bentuk konkret, dan salah satunya melalui metode pembelajaran berbasis teknologi informasi menggunakan smartphone. Dan untuk relevansi di proposal ini, yaitu aplikasi pembelajaran matematika berbasis Android yang dirancang dengan terfokus pada variasi tampilan yang menarik dan interaktif sehingga dapat menarik perhatian dari minat belajar siswa-siswa untuk lebih giat belajar matematika lagi. Untuk studi literatur yang saya ambil saat ini, penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas atau classroom action research dengan fokus peningkatan pada hasil belajar siswa sebelum diuji cobakan di lapangan. Media diuji cobakan kepada 5-8 siswa bersama guru untuk mengetahui kepraktisan media setelah itu, dan media diuji cobakan pada satu kelas yang digunakan untuk penelitian. Dan pada tahap ini, hasil penelitian, kemampuan pemecahan masalah atau pretest dan posttest, serta penilaian presentasi akan dianalisa untuk menentukan keefektifan media pembelajaran. Lalu untuk metode penelitian, di sini saya ada beberapa case. Yang pertama, perancangan sistem atau use case diagram yang diusulkan. Use case merupakan gambaran skenario dari interaksi pengguna dengan sistem. Sebuah diagram use case menggunakan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi.
Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, di sini saya menggunakan action diagram materi. Action diagram materi dari sistem yang akan dibuat atau ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama ada action diagram latihan soal, lalu ada juga action diagram sequence diagram, lalu action diagram bantuan, dan yang terakhir ini adalah beberapa muatan aplikasi yang ada di tampilan aplikasi Android-nya. Yang pertama itu ada memuat aplikasi, lalu yang kedua ada tampilan splash atau screens, yang ketiga masuk ke menu utama, yang keempat tampilan menu utamanya, yang kelima pilihan menu materi, yang keenam menu materi, yang ketujuh pilihan latihan soal, lanjut lagi ke pilihan bantuan, lalu yang ke-10 menu bantuan, yang ke-11 itu pilihan tentang aplikasi, lalu ke menu tentang aplikasi, lalu setelah itu semua selesai ke pilihan keluar, lalu ke menu keluar. Dan ini ada beberapa daftar acuan atau daftar pusaka yang saya ringkas dan saya ambil dari beberapa jurnal Sinta dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama ada Yogyakarta Indra Kurniawan, Prasis Indrawati, Lia Puspitasari, Siti Igama,